tersebut dapat menjaga pola hidup yang This sehat meeting bagi is kita being semua. recorded. Akan tetapi, masih banyak dari kita yang mengabaikan hal tersebut. Salah satu penyebabnya dikarenakan mungkin proses penyajian yang cukup rumit ataupun waktu penyajian yang cukup lama. Oleh sebab itu, banyak dari kita yang enggan atau malas-malasan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, saat ini sudah banyak sekali di toko-toko maupun supermarket yang kita temui terdapat makanan yang siap saji namun tidak mengurangi gizi dan juga nutrisi yang ada pada produk tersebut seperti itu, sehingga memudahkan bagi kita yang mungkin tidak punya waktu untuk menyajikan makanan yang bergizi seperti itu. Akan tetapi terdapat kelemahan dari makanan produksi tersebut yang diproduksi menggunakan teknologi canggih. Misalnya produk tersebut kemasannya tidak tertutup dengan rapat sehingga menyebabkan adanya lubang pada produk tersebut dan menimbulkan masuknya udara sehingga menyebabkan adanya jamur mungkin ataupun larva pada produk tersebut. Terlebih lagi jika produk tersebut adalah merupakan produk makanan basah seperti nugget ataupun sosis seperti itu. Nah, oleh karena itu penulis membahas permasalahan tersebut dalam tugas akhir dengan judul Prosedur Penanganan Keluhan Konsumen pada PT SoGoFood Jakarta. Lalu yang kedua ada 1.2, alasan pemilihan objek, di mana penulis menulis tugas akhir ini dengan alasan penulis memiliki pengalaman di PT SoGoFood sehingga memudahkan untuk pengambilan data dan juga pemahaman yang pernah ditangani langsung oleh penulis seperti itu, mulai dari kasus yang ringan seperti itu. Lalu ada tujuan dan manfaat penulisan, di mana penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur yang diterapkan oleh PT SoGoFood ketika ada konsumen yang memberikan keluhannya pada perusahaan seperti itu, dan seperti apa proses penanganannya mulai dari penerimaan informasi sampai dengan tahap closing atau penutupan. Ada pula manfaat penulisan. Manfaatnya sendiri bagi penulis dapat menambah pengetahuan, wawasan, pengalaman, dan juga dapat meningkatkan skill problem solving ketika dihadapi oleh kasus-kasus yang sudah pernah ditangani pada saat penulis melaksanakan magang di PT SoGoFood. Lalu ada rumusan masalah. Rumusan masalah ini terdapat 3 seperti itu. Yang pertama, bagaimana prosedur penanganan keluhan konsumen yang dilakukan pada PT SoGoFood Jakarta. Yang kedua, hambatan apa saja yang ada pada saat proses penanganan keluhan konsumen pada PT SoGoFood Jakarta. Lalu yang ketiga, ada solusi yang dapat diberikan untuk meminimalisir hambatan yang dialami pada saat menangani keluhan dari konsumen. Lalu selanjutnya ada batasan masalah. Pada bab ini, batasan masalah, penulis hanya membatasi dan berfokus pada penanganan keluhan dari konsumen, sehingga penjelasannya akan lebih rinci dan sistematis. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu ada beberapa cara. Yang pertama, library research atau studi pustaka, di mana metode ini dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, atau bahkan mempelajari mulai dari buku, jurnal, artikel, dan data apapun yang berbentuk tulisan yang dijadikan sebagai referensi oleh penulis. Lalu selanjutnya ada observasi. Observasi ini dilakukan oleh penulis, di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung dalam menangani kasus tersebut. Lalu ada juga wawancara, di mana penulis melakukan sesi tanya jawab pada pihak terkait untuk mendapatkan informasi secara valid. Seperti itu.
Lalu yang ketujuh ada sistematika penulisan, di mana sistematika penulisan itu dibuat untuk memudahkan pembaca agar lebih memahami secara ringkas setiap bab mulai dari bab 1 sampai dengan bab 5. Lalu selanjutnya ada bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama ada pengertian prosedur, di mana menurut Nuraida dalam Dedi Suhardi dan Lucky Natika 2019 menyatakan bahwa prosedur adalah urutan atau langkah-langkah ataupun pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan di mana pekerjaan tersebut dilakukan yang berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya. Lalu selanjutnya ada pengertian penanganan, di mana penanganan menurut Karatepe dan Ekis dalam Vivian Atumubuer, Welson Yerompas, dan Jericho Dangapombengi tahun 2018 didefinisikan sebagai penanganan keluhan, yaitu merupakan penyedia jasa dapat memenuhi atau melebihi harapan pelanggan yang mengeluh dengan cara memberikan pelayanan terbaik dan menyelesaikan keluhan mereka, atau bisa dikatakan sebagai feedback ataupun umpan balik dari pelanggan yang cenderung bersifat positif yang ditujukan kepada sebuah perusahaan. Lalu selanjutnya ada keluhan. Menurut Sahangaji dan Sopiah dalam Suparno Saputra dan Lucky Wilujeng Kusuma Wardani tahun 2020, keluhan didefinisikan sebagai berikut. Keluhan pelanggan merupakan ungkapan emosional pelanggan karena adanya sesuatu yang tidak dapat diterimanya, baik yang berkaitan dengan produk maupun pelayanan yang diberikan oleh perusahaan itu sendiri. Lalu yang terakhir ada konsumen, di mana konsumen ini adalah setiap orang atau pemakai barang ataupun jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen dapat dikelompokkan, yakni konsumen antara dan juga konsumen akhir. Oke. Lalu selanjutnya ada bab 3, profil perusahaan, di mana sejarah singkat perusahaan PT So Good Food awalnya bekerja sama dengan PT Ciomas Adi Satwa. Namun pada tahun 2004, PT So Good Food kemudian melepaskan diri dan melakukan proses produksi sendiri. Sedangkan alat produksi yang dimiliki itu masih milik bersama. Namun pada tahun 2009, PT So Good Food lepas secara total dari PT Ciomas Adi Satwa. Nah, lalu kemudian grup ini dikenal oleh masyarakat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang peternakan, salah satunya adalah industri pakan ternak. Oleh karena itu, PT Java Santori Indonesia merupakan perusahaan yang tidak menghasilkan pakan ternak, melainkan menghasilkan pangan berupa daging hasil olahan, sehingga pada tanggal 1 Oktober 2011, perusahaan ini berganti nama menjadi PT So Good Food. Ya, selanjutnya ada visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi, di mana visi tersebut dari PT So Good Food adalah menjadi perusahaan makanan dan minuman berprotein yang terintegrasi dengan omset $1 miliar, serta menjadi sentra operasional terbaik pada tahun 2025. Lalu ada misi, dalam usaha mendukung transformasi bangsa dari konsumen pangan kaya karbohidrat menjadi konsumsi pangan gizi seimbang. PT So Good Food menyediakan makanan dan minuman bernutrisi yang berprotein, yang praktis, terpercaya, dan lezat bagi setiap keluarga Indonesia. Selanjutnya ada bab 4 untuk pembahasan flowchart prosedur penanganan keluhan konsumen. Di sini bisa kita lihat ada alur dari penanganan keluhan konsumen, mulai dari media apa saja yang digunakan, kemudian proses penerimaan informasi dari konsumen, apakah konsumen menyampaikan informasi ataupun keluhan terkait produk yang ia dapatkan. Lalu apakah keluhan tersebut bisa kita proses, ditindaklanjuti atau tidak. Jika tidak, biasanya staff customer relation akan memberikan penjelasan mengapa kasusnya tidak bisa ditindaklanjuti. Seperti itu. Tetapi jika kasus tersebut bisa ditindaklanjuti, biasanya staff customer relation akan meminta konsumen untuk melengkapi data diri. Nah, jika sudah lengkap, barulah kemudian staff customer relation menghubungi konsumen untuk melakukan konfirmasi terkait produk yang dikeluhkan. Kemudian
produk yang bermasalah akan diambil dan dikirim ke pabrik untuk diinvestigasi, lalu akan dibuatkan juga etiket sebagai bukti bahwa konsumen tersebut memberikan keluhan sampai dengan tahap akhir, yaitu tahap closing atau penutupan, di mana staff customer relation memberikan penjelasan kepada konsumen terkait produk yang dikeluhkan dan mengapa produk tersebut bisa sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Lalu ada hambatan yang dialami pada saat melakukan prosedur penanganan keluhan konsumen. Yang pertama ada lamanya tanggapan yang diberikan oleh konsumen, di mana terdapat beberapa alasan konsumen memberikan tanggapan yang lama seperti itu. Misalnya dikarenakan konsumen sibuk atau tidak ada waktu, ataupun konsumen memberikan tanggapan di luar jam operasional kantor, sehingga staf CR tidak bisa merespon dengan cepat tanggapan dari konsumen tersebut. Kemudian sulitnya mendapatkan box dan karton, di mana terkadang staf customer relation kesulitan untuk mendapatkan box ataupun karton yang digunakan untuk mengirimkan produk pengganti kepada konsumen. Lalu yang terakhir ada area konsumen yang sulit dijangkau, di mana biasanya konsumen yang sulit dijangkau itu tinggal di luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Sulawesi, dan lain sebagainya. Ada pula solusi yang dapat diberikan yang dimana diharapkan dapat meminimalisir hambatan yang terjadi pada saat menangani keluhan dari konsumen tersebut. Yang pertama, melakukan follow up secara berkala, di mana follow up tersebut dilakukan mulai dari jam operasional kantor sampai dengan tahap akhir. Nah, biasanya jika jam operasional hampir habis, misalnya kantor hampir tutup, kita akan menginformasikan kepada konsumen bahwa waktu operasional kantor sudah tutup. Jadi jika Anda ingin direspon, akan kemungkinan staff customer relation akan memberikan respon keesokan harinya. Kemudian koordinasi dengan tim terkait pengadaan box ataupun karton. Misalnya jika kita mengalami kekurangan box atau karton, kita bisa koordinasi dengan tim pabrik untuk apakah bisa untuk memproduksi box atau karton tersebut, atau bahkan kita melakukan koordinasi dengan tim koperasi untuk penyediaan box atau karton tersebut. Lalu yang terakhir, meminta bantuan tim sales ataupun kerjasama konsumen. Nah, jika area konsumen yang sulit dijangkau pada saat entah itu pengambilan produk yang bermasalah ataupun pengiriman produk pengganti, biasanya staff CR meminta bantuan tim sales di area yang dekat dengan rumah konsumen untuk melakukan kunjungan ke tempat konsumen. Nah, ataupun biasanya kita juga meminta kerjasama konsumen apabila area mereka tidak terjangkau, biasanya konsumen akan diminta untuk mengirimkan produk yang bermasalah tersebut melalui ekspedisi yang dekat dengan rumah konsumen. Lalu yang terakhir, bab 5, penutup. Kesimpulannya, prosedur yang dilakukan dalam menangani keluhan konsumen itu sudah cukup baik. Namun, dikarenakan adanya beberapa hambatan, sehingga keluhan tersebut memakan waktu dalam proses penanganannya yang berbeda-beda gitu. Maka oleh karena itu, perlu adanya evaluasi bagaimana cara agar staff customer relation bisa lebih baik lagi dalam menangani keluhan dari konsumen. Kemudian ada juga saran yang dapat diberikan bagi perusahaan. Yang pertama, membuat platform khusus, misalnya WhatsApp, email, ataupun aplikasi lain yang terdapat fitur automatic reply, di mana hal tersebut dapat memberikan penjelasan kepada konsumen mengapa tanggapannya itu tidak direspon jika di luar jam kantor. Kemudian mengajukan anggaran untuk pengadaan box dan karton. Nah, biasanya hal ini diajukan oleh bagian finance untuk pengadaan box atau karton tersebut untuk memudahkan pengiriman produk pengganti kepada konsumen. Kemudian mengajak kerjasama baik dengan konsumen maupun dengan tim sales
untuk memudahkan penjangkauan area konsumen. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, biasanya jika tim staf CR kesulitan untuk mengambil produk pengganti ataupun mengirimkan produk pengganti, biasanya akan meminta bantuan tim sales yang dekat dengan area konsumen ataupun meminta kerjasama konsumen tersebut untuk mengirimkan produk yang bermasalah melalui ekspedisi yang dekat dengan rumahnya, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Ya, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Gitu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas Oke, perhatian Bapak dan Ibu. Oke, baik. Ya, oke, Sally. Presentasinya cukup bagus. Sekarang giliran saya, Pak Sahang dan Bunda Is untuk bertanya. Oke. Mungkin untuk bagian pertama Bunda Is. Ya. Oke, seolah-olah saya Bunda Is. Oke. Sally cukup bagus ya, kan gitu. Terus tadi di bagian bab pembahasan bahwa semua permasalahan atau komplain harus ditangani secara cepat, ya, fast respon. Tapi di satu sisi ada konsumen yang komplain tapi jam kantornya sudah tutup dan harus di kemudian hari. Itu apa nggak bikin kecewa konsumen? Silakan jawab. Iya. Oleh karena itu, biasanya kita melakukan follow up di jam-jam istirahat jika konsumen tersebut bersedia, seperti itu Pak. Misalnya mulai dari pagi kita membuat list mana aja konsumen yang perlu di follow up. Misalnya karena kan rata-rata orang kantor itu masuk mulai dari jam 9 ya. Nah, sedangkan kita jam 8 sudah melakukan follow up. Itu biasanya kita infokan ke konsumen, selamat pagi Bapak atau Ibu, apakah Bapak atau Ibu ada waktu luang untuk melakukan konfirmasi ataupun melengkapi data diri yang harus dilengkapi untuk menindaklanjuti produk yang Bapak Ibu keluhkan. Ataupun misalnya kalau pagi tidak ada, biasanya kita akan menanyakan apakah di jam 12 sampai jam 1 Bapak Ibu bersedia untuk kami hubungi untuk melakukan konfirmasi, seperti itu Pak. Ibu Ois. Oh iya, Ibu maksudnya. Ibu Ois. Baik ya, terima kasih jawabannya Sally. Sekarang silakan Pak Sahang. Oke, saya Pak Sahang nih. Tata cara penulisan. Itu coba Anda lihat di halaman 15, seolah-olah di halaman 15. Itu ada beberapa tanda titik koma, ada istilah yang belum di italik kan gitu. Anda sadar itu harusnya kan ada istilah flowchart, ada istilah komplain kan gitu. Silakan jawab. Iya baik. Mungkin faktor terjadinya kesalahan penulisan dikarenakan penulis yang kurang teliti, di mana penulis membuat laporan tersebut di malam hari sehingga mungkin produktivitas penulis menurun, yang menyebabkan kurang telitinya penulis dalam membuat laporan tersebut. Ya, jangan lupa ucapkan permohonan maaf. Maaf Ya, Pak Sahang. sebelumnya mohon maaf ya Pak atas kesalahannya. Oke. Ya, oke. Cukup atas presentasinya. Terima kasih. Silakan ditutup. Oke, baik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan, tulisan, maupun penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ya, sip. Bagus. Sudah siap ya, Sally. Oke. Tinggal tunggu nanti revisi dan hasil akhir ya. Oke, akan Ya, Pak. diumumkan. Oke, mantap. Ya. Next. Saya rekam ini nanti buat bahan teman-teman mengevaluasi di mana kurang dan di mana kelebihannya. Silakan. Sally sudah memberi contoh di awal yang begitu semangat dan begitu energik. Agus Salim sebagai penguji, yang terhormat Bapak
Bapak Agung sebagai penulis penguji ahli, dan yang terhormat Ibu Dian sebagai sekretaris. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Mahfud, mahasiswa LP3I Jakarta Utara dengan jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Prosedur Pengadaan Barang Menggunakan Dana BOS di SDIT Nurul Falah. Maaf Pak, terus habis itu Iya. langsung mulai Lanjut. apa? Iya, langsung mulai, lanjut. Iya. Ya. Di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan. Yang pertama, bab 1 adalah latar belakang, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 profil perusahaan, bab 4 pembahasan, dan bab 5 penutup. Di sini saya akan membahas tentang bab pertama, latar belakang di SDIT Nurul Falah dalam mengelola keuangan dengan menggunakan dana BOS itu sangat penting bagi kegiatan sekolah di SDIT Nurul Falah. Nah, menurut Asbubloh menjelaskan bahwa pengelolaan manajemen adalah ilmu seni dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumbernya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu. Dalam pengelolaan keuangan sekolah yang baik dapat dilakukan dengan menggunakan asas pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan, setiap transaksi, pelaporan, dan pengawasan. Salah satu faktor mempengaruhi keberhasilan program BOS adalah pengelolaan dana segala sumber daya yang dapat untuk program BOS. Pentingnya pengelolaan dana untuk itu dengan pengelolaan yang baik akan mampu membantu ketercapaian tujuan dan program BOS dengan efektif dan efisien. Di sini ada tujuan penulisan. Untuk tujuan penulisan, yang pertama untuk mengetahui bagaimana prosedur pengadaan barang menggunakan dana BOS dengan menggunakan dana BOS di SDIT Nurul Falah Jakarta Utara. Yang kedua untuk mengetahui kendala apa saja dalam prosedur pengadaan barang menggunakan dana BOS di SDIT Nurul Falah Jakarta Utara. Dan untuk lebih mengetahui solusi dan prosedur pengadaan barang menggunakan dana BOS di SDIT Nurul Falah. Di sini ada rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang atas masalah yang akan dibahas dalam penelitian. Ada sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana prosedur pengadaan barang menggunakan dana BOS di SDIT Nurul Falah. Yang kedua, apakah kendala dalam pengadaan barang melalui penggunaan dana BOS di SDIT Nurul Falah. Yang ketiga, apa solusi dan kendala prosedur solusi terhadap kendala dalam proses pengadaan barang melalui penggunaan dana BOS di SDIT Nurul Falah. Di sini bab 2 menjelaskan tentang tinjauan pustaka. Yang pertama ada menurut para ahli pengertian prosedur. Pengertian prosedur menurut Rianto 2017 halaman 3
menjelaskan prosedur merupakan cara atau bagaimana kegiatan dan aksi-aksi dapat mengimplementasikan sebuah rencana atau menjalankan sebuah rencana spesifik atau menjalankan sebuah kebijakan. Yang kedua ada pengertian pengadaan. Pengadaan menurut Sihaya 2007 menjelaskan pengadaan adalah pengadaan barang atau jasa. Hal ini dapat menguntungkan bahwa barang-barang jasa yang ada barang jasa yang dibeli atau dibayar dengan pembelian dalam hal kualitas atau kuantitas. Yang ketiga, pengertian dana BOS. BOS operasional ada program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk menyediakan penyediaan biaya operasi dan non-operasional bagi suatu pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib 9 tahun Kepdiknas 2010 halaman 2. Bab 3 membahas tentang profil perusahaan. Sejarah SDIT Nur Falah. Sekolah ini dibangun oleh lembaga dan yayasan Nur Falah Sempet Timur, Jakarta Utara sejak tahun 1967. Yayasan Islam Nur Falah Sempet Timur, Jakarta Utara mendirikan madrasah untuk anak-anak tingkat SD setiap sore hari dengan meminjam TK Hang Tua 2 di Komplek TNI Angkatan Laut 2 Kembar sampai tahun 1971. Kemudian mendapat bantuan Pemda berupa bangunan SD, impres, dan membantu warga Muslim Komplek TNI AL Dewa Kembar dalam kegiatan syiar Islam, syiar agama Islam. Pada tahun 1971, Panglima Jenderal 3 Laksda Marwiji mengizinkan tanah tersebut dengan surat keputusan S 229/18/3 dan tanggal 25 Juni 1970 atas permohonan P2RI. Alhamdulillah pemerintah DKI Jakarta menyetujuinya membangun gedung Madrasah SDIT Nur Falah di tahun 1971 dengan menyerahkan pengelolaan ke P2RI dengan syarat membuat yayasan pendidikan, membuat naskah kerjasama, dan SDIT Nur Falah semakin berkembang sampai saat ini dan menjadi sekolah swasta unggulan di wilayah Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Ini ada struktur organisasi SDIT Nur Falah. Struktur organisasi di SDIT Nur Falah, ini yang pertama ada pembina, kepala sekolah. Di atas pembina, ketua yayasan, kepala sekolah, ada sekretaris, bendahara, ada komite sekolah, PU sekolah, dan dewan guru, serta penjaga sekolah dan siswa. Di bab 4 kita membahas tentang pembahasannya, tentang pengadaan barang, tentang prosedur pengadaan barang melalui penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020-2021 di SDIT Nur Falah. Berdasarkan dulu tentang pengadaan barang jasa di SDIT Nur Falah menggunakan aplikasi sistem pengadaan barang yang disebut dengan SIPLAH, yaitu sistem elektronik yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang.
dan jasa atau disingkat dengan PBJ secara daring dengan menggunakan sumber dan bantuan pemerintah. Dan di sini ada keunggulan yang ditawarkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ oleh satuan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidik. Di antaranya satuan pendidikan yang melaksanakan program yang melaksanakan pengadaan barang jasa meliputi yang pertama ada satuan pendidikan anak usia dini, yang kedua satuan pendidikan dasar, yang ketiga satuan pendidikan menengah, yang keempat satuan pendidikan khusus dan satuan pendidikan kesetaraan. Pengadaan barang jasa atau PBJ satuan pendidikan dengan melalui 3 tahap. Pengadaan barang satuan pendidikan dilakukan dengan melalui 3 tahap. Yang pertama itu persiapan pengadaan. Pengadaan adalah kegiatan untuk menetapkan dokumen atau perencanaan PBJ satuan pendidikan. Penetapan penyediaan. Penetapan penyediaan meliputi pemilihan dan penetapan syarat penyediaan serta pembuatan kesepakatan pengadaan. Yang ketiga ada pelaksanakan kesepakatan pengadaan. Pelaksanaan kesepakatan meliputi pengiriman barang jasa yang dilakukan oleh penyedia, pemeriksaan barang jasa yang dilakukan oleh pelaksana penerima barang jasa apabila dengan pemeriksaan sesuai dengan kesepakatan dan pembayaran setelah berita acara setelah terima disetujui. Di bab 5 penutup untuk kesimpulan di bab 5 berdasarkan bukti tentang pengadaan barang jasa yang menggunakan aplikasi sistem informasi pengadaan barang atau yang disebut dengan SIPLA, yaitu sistem elektronik yang digunakan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa secara daring dengan menggunakan sumber dan bantuan pemerintah. Unggulan dan ditawarkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ oleh satuan pendidikan bagaimana tercantum dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Di sini ada kendala dalam pengadaan barang terjadi pada masalah pembelian barang kebutuhan sekolah. Dalam memenuhi kebutuhan sekolah, maka dalam menilai pengadaan barang sangat penting bagi kebutuhan sekolah demi kelancaran dan pembelajaran. Untuk itu, pihak sekolah bekerja sama dengan rekanan atau untuk pemesanan barang, maka bendahara BOS untuk mencatat barang apa saja yang akan dibeli untuk dipesan pada rekanan di tahap 1, maka pembayaran akan dibayar di tahap 2. Adapun solusi untuk adapun solusi kendala dalam prosedur pengadaan barang, yaitu dengan pembelian barang kebutuhan sekolah adalah kebutuhan yang dipenuhi oleh pihak sekolah dalam pengadaan barang. Dengan ini maka pihak sekolah untuk memesankan barang kepada rekanan dengan uang talangan bendahara sekolah untuk pembelian barang kebutuhan sekolah. Dalam hal ini bendahara BOS bekerja sama dengan bendahara sekolah untuk membeli barang-barang sekolah yang dibutuhkan segera, sehingga adanya dana talangan untuk menunggu uang dana BOS turun.
di sini untuk saran tentang prosedur pengadaan barang melalui penggunaan dana BOS, yaitu sebaiknya untuk sekolah swasta Nurul untuk pengadaan barang, maka gunakanlah aplikasi Siplah yang sudah disediakan oleh pihak terkait dengan pengadaan di SDIT Nurul. Dan untuk pelaporan berkas dana BOS secara online ke dana online ke BOS online. Bendahara dana BOS secara online sesuai dengan jadwal dan telah ditentukan supaya tidak keterlambatan lagi untuk pencairan dana BOS, supaya pihak sekolah di Nurul bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sekolah tetap lancar dan tidak ada kendala lagi untuk pengadaan barang. Sekian dari saya untuk presentasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mahfud ya, Saudara Mahfud sudah mempresentasikan ya. Oke, saya Pak Agus dari penguji ahli ingin bertanya. Nah, tadi kenapa? Belum ini Pak, belum stabil Pak. Oke. Tadi pembeliannya dilakukan dengan dana talangan. Nah, seberapa besar vendor itu mempercayai bahwa SDIT Nurul Falah akan segera bayar, manakala misalnya dana bosnya tidak turun-turun. Iya, Mak. Dana yang disediakan oleh bendahara sekolah untuk dana talangan itu sesuai dengan jumlah barang yang dibeli. Dan untuk masalah pembayaran, maka dengan menggunakan dana talangan, jadi sekolah bisa untuk membeli kebutuhan sekolah. Ya, makanya dengan menunggu dana BOS turun, maka digunakanlah dana talangan itu, Mister. Dananya dari mana dana talangan? Dari dana talangan itu dari kas sekolah. Oke. Maka kas sekolah itu setiap sekolah itu menyediakan adanya kas sekolah untuk ini, kalau setiap ada pembelian yang belum kita beli, kita bisa menggunakan kas sekolah talangan itu. Oke, ya, terima kasih. Saya kembalikan ke penguji 1. Siapa tadi penguji 1? Pak Agung. Pak Agung. Oke, Pak Agung ya. Oke, saya penguji 1 ya, Mahfud. Akan meriksa tulisan-tulisanmu. Judulnya tadi apa, Pak Mahfud? Prosedur pengadaan barang melalui penggunaan dana BOS tahun anggaran 2020-2021 di SDIT Nurul Falah, Jakarta Utara. Oke, baik. Tadi di presentasi kamu judulnya penggadaan sama dengan judul yang ada di tulisan kamu itu tidak sinkron. Ya, gimana ini bisa terjadi? Antara presentasi PowerPoint, coba lihat judulnya dengan paper kamu, ada perbedaan. Mana yang betul? Pengadaan atau penggadaan? Oh iya, maaf. Pengadaan. Oke, ya.
Ya, jangan lupa katakan permohonan maaf dan segera diperbaiki. Silakan Mahfud. Ya, oke, Mister. Silakan katakan permohonan maaf dan segera diperbaiki ke Pak ya. Agung. Oh ya. Ya maaf, Mister. Di sini ada kesalahan penulisan di prosedur pengadaan barang. Maka saya akan memperbaiki penulisannya dengan baik. Terima kasih, Mr. Oke. Agung. Oke. Ya. Baik. Sudah cukup. Silakan ditutup, Mahfud. Ya, oke, udah ditutup, Mister. Belum. Ucapan penutupan. Oh, penutupan. Ya. Oh, ya. Silakan ditutup setelah presentasi. Oke. Terima kasih untuk penguji Mr. Agung dan Mr. Agus Salim. Dan untuk sekretaris Ibu Dian, kami ucapkan terima kasih atas presentasi saya untuk menjelaskan tentang tugas akhir saya. Apabila ada yang perlu yang kesalahan, maka mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Dodi selaku Ketua Penguji. Selamat pagi, Bunda Ais selaku dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Ita Febrianti dari LP3I Kampus Keramat, ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Tugas Staf Administrasi dalam Penanganan Surat Perjanjian Kerja pada PT Pratama Mitra Sejati Jakarta Pusat. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang masalah. Pada era globalisasi saat ini, perusahaan semakin gencar untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk mengembangkan bisnisnya, suatu perusahaan pasti akan melewati sebuah proses bisnis. Dalam menjalani sebuah proses bisnis yang akan dilakukan antar perusahaan, akan memerlukan tugas dari staf administrasi. Tugas seorang staf administrasi mempunyai peran penting dalam memajukan suatu perusahaan. Staf administrasi merupakan seseorang yang bekerja di suatu perusahaan untuk membantu pekerjaan pimpinan. Salah satu tugas staf administrasi adalah mengurus surat perjanjian kerja untuk karyawan baru yang akan bekerja di perusahaan tersebut, ataupun karyawan yang belum menjadi karyawan tetap di perusahaan. Surat perjanjian kerja termasuk jenis surat resmi yang ada di dalam perusahaan. Surat perjanjian kerja mempunyai sifat mengikat karena berisi tata tertib yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Apabila tidak ditaati, maka akan mendapatkan sanksi hukum. Oleh karena itu, penulis mengambil judul tugas staf administrasi dalam penanganan surat perjanjian kerja pada PT Pratama Mitra Sejati, Jakarta Pusat. Selanjutnya, sebelum masuk ke rumusan masalah, saya ingin menjelaskan alasan pemilihan objek. Alasan pemilihan objek tugas akhir ini karena penulis pernah melakukan kegiatan magang di perusahaan tersebut pada tanggal 17 Januari sampai dengan 16 April 2022, sehingga penulis mendapatkan
mendapatkan kemudahan dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan untuk penulisan tugas akhir. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana tugas staf administrasi dalam penanganan surat perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Pratama Mitra Sejati Jakarta Pusat. Yang kedua, kendala apa saja yang dialami staf administrasi dalam menjalankan tugas menangani surat perjanjian kerja waktu tertentu pada PT Pratama Mitra Sejati. Yang terakhir, solusi apa yang harus dilakukan untuk menanggulangi kendala yang terjadi dalam penanganan surat perjanjian kerja pada PT Pratama Mitra Sejati. Selanjutnya, saya akan menjelaskan batasan masalah. Laporan tugas akhir ini, penulis hanya membatasi mengenai tugas staf administrasi, Departemen Sumber Daya Manusia dalam menangani surat perjanjian kerja waktu tertentu pada kantor pusat PT Pratama Mitra Sejati dengan kantor cabang yang berada di Surabaya. Selanjutnya, masuk ke bab 2. Yang pertama itu ada definisi tugas. Menurut Sedar Mayanti tahun 2017 halaman 43, tugas adalah aktivitas kerja yang jelas dapat dikenali terdiri atas banyak kegiatan. Lalu selanjutnya definisi staf. Menurut Siswandi tahun 2017 halaman 143, staf atau pembantu ahli adalah orang-orang yang karena keahlian, kecakapan, dan kemampuannya dalam bidang-bidang tertentu bertugas membantu administrator dan manajer dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya definisi administrasi. Menurut Syafrida R. tahun 2018 halaman 1, administrasi adalah kegiatan yang meliputi catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Definisi penanganan. Menurut Antonius P.S. Wibowo tahun 2019 halaman 5, penanganan adalah proses, cara, perbuatan menangani, penggarapan suatu kasus. Penanganan dapat diidentikan dengan penanggulangan secara sistemik dan komprehensif melalui suatu tindakan atau cara atau proses tertentu. Yang terakhir, definisi surat perjanjian. Menurut Ponco Dewi Karyaningsih tahun 2018 halaman 125 sampai dengan 126, surat perjanjian adalah surat kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Selanjutnya, profil perusahaan. Masuk ke bab 3, PT Pratama Mitra Sejati merupakan salah satu bagian dari Tugu Group yang didirikan pada tanggal 15 Januari 1960 di Jakarta. Awalnya didirikan untuk memberikan pelayanan di bidang jasa penyewaan ruang kantor, dan hingga saat ini memiliki 5 buah gedung di lokasi strategis di Kota Jakarta dan Surabaya. Lalu pada tanggal 26 November 1999, PT Pratama Mitra Sejati memulai membangun bisnis usaha di bidang jasa sewa kendaraan secara korporat dengan nama brand Otomitra. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai visi dan misi perusahaan. Yang pertama, visi, yaitu menjadi perusahaan nasional dalam bidang jasa persewaan yang profesional dan berintegritas. Lalu selanjutnya misi. Yang pertama, memberikan pelayanan yang lebih baik kapanpun dan dimanapun untuk mempertahankan dan meningkatkan jumlah pelanggan. Yang kedua, ikut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta mempunyai nilai tambahan bagi pemegang saham. Lalu menerapkan prinsip-prinsip good corporate
governance dengan etos kerja yang harmonis, dinamis, serta inovatif dengan rasa memiliki yang tinggi. Lalu di sini ada struktur organisasi perusahaan, di mana di sini saya hanya membahas yang berhubungan dengan surat perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya, kita masuk ke bab 4, yaitu pembahasan. Tugas staf administrasi dalam penanganan surat perjanjian kerja pada PT Pratama Mitra Sejati. Di mana tahap awal, yaitu pembuatan surat perjanjian kerja waktu tertentu. Di tahap awal ini, staf administrasi menerima informasi mengenai data pribadi karyawan dari staf administrasi unit kepegawaian. Setelah itu, staf administrasi PKWT membuat database ke dalam Microsoft Word, ke dalam Microsoft Excel, lalu membuat konsep surat di Microsoft Word menggunakan mail merge. Setelah itu dicetak sebanyak 2 rangkap. Setelah dicetak, masing-masing rangkap diberi materai, lalu dimasukkan ke dalam amplop untuk dikirim ke pihak pekerja agar ditandatangani oleh pihak pekerja. Yang kedua, itu penandatanganan surat perjanjian kerja waktu tertentu oleh pekerja. Surat perjanjian kerja waktu tertentu sampai ke kantor pusat, lalu staf administrasi PKWT memberi tanda pada lembar yang harus ditandatangani oleh manajer SDM menggunakan post-it. Setelah diberi tanda, selanjutnya staf administrasi PKWT meminta paraf terlebih dahulu kepada asisten manajer SDM. Setelah itu meminta tanda tangan ke PJS manajer SDM. Selanjutnya tahap ketiga, penanganan surat perjanjian kerja waktu tertentu. Setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak, selanjutnya surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut di-scan. Setelah itu, staf administrasi PKWT memisahkan rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan letak materai. Setelah dipisahkan, rangkap surat perjanjian kerja dijadi-satukan menggunakan staples, lalu memasukkan surat perjanjian kerja waktu tertentu rangkap pihak pengusaha ke dalam amplop untuk segera dikirim ke pihak pekerja. Tahap terakhir yaitu pengarsipan surat perjanjian kerja waktu tertentu. Setelah dipisahkan surat perjanjian kerja waktu tertentu, rangkap pihak pekerja dijadi-satukan menggunakan staples. Setelah itu, surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dibolongi menggunakan perforator untuk diarsip. Setelah dibolongi, staf administrasi PKWT mencari dan teks sesuai dengan proyek surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Setelah itu diarsip menggunakan diarsip berdasarkan tahun yang tertera pada surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut dan berdasarkan nama yang tertera pada surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut. Selanjutnya ada kendala dan solusi. Yang pertama, kendala yang dihadapi itu kesalahan dalam pengetikan data pribadi karyawan, di mana terkadang staf administrasi kurang teliti dalam mengetik data pribadi karyawan tersebut, dan terkadang data pribadi karyawan yang diberi tidak terlalu terlihat dengan jelas. Yang kedua, dokumen berisi surat perjanjian kerja waktu tertentu hilang dalam perjalanan. Yang ketiga, lembar surat perjanjian kerja waktu tertentu tidak lengkap, bisa jadi tertinggal di kantor cabang ataupun hilang. Dan yang terakhir, rangkap surat perjanjian kerja waktu tertentu ganda dikarenakan kurang telitinya staf administrasi PKWT dalam mencetak surat perjanjian kerja. Solusi dari kendala tersebut, yang pertama, staf administrasi harus meminta data pribadi karyawan langsung berbentuk
fotokopi agar menghindari kesalahan yang terjadi. Terus yang kedua, staf administrasi PKWT memberi pesan kepada kurir PT Pratama Sejati untuk memfotorefi pengiriman sebelum diserahkan kepada pihak jasa pengiriman. Yang ketiga, staf yang berada di kantor cabang harus lebih teliti sebelum mengirimkan dokumen ke kantor pusat. Dan yang terakhir, sebelum membuat surat perjanjian kerja, staf administrasi PKWT harus mengecek catatan terlebih dahulu. Catatan yang berisi mengenai nama-nama karyawan yang sudah dibuat surat perjanjian kerja waktu tertentu. Selanjutnya, kesimpulan. Tugas staf administrasi dalam penanganan surat perjanjian kerja waktu tertentu tersebut yaitu yang pertama, surat perjanjian kerja waktu tertentu dicetak, terus dikirim ke pihak pekerja untuk ditandatangani, lalu mencatat mengenai pengiriman surat, terus meminta paraf serta tanda tangan kepada asisten manajer dan PJS manajer sumber daya manusia. Setelah itu men-scan surat perjanjian kerja waktu tertentu, memisahkan rangkap surat berdasarkan letak materai, lalu mengirim rangkap surat pihak pengusaha kepada pekerja. Dan yang terakhir, mengarsip rangkap surat pihak pekerja ke dalam Bantex. Sarannya, yang pertama, sebaiknya staf administrasi unit kepegawaian memberi data pribadi karyawan langsung berbentuk fotokopi. Yang kedua, staf administrasi PKWT memantau pengiriman dokumen yang berisi surat perjanjian kerja waktu tertentu menggunakan nomor resi. Yang ketiga, staf administrasi yang berada di kantor cabang harus lebih teliti dan harus menyimpan dokumen yang akan dikirim ke dalam rak khusus. Dan yang terakhir, sebaiknya staf administrasi PKWT mengecek catatan terlebih dahulu sebelum mencetak surat. Sekian penjelasan tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita silakan ditutup presentasinya. Giliran Pak Dodi dan Bunda Is yang akan bertanya. Baik, dipersilakan. Silakan tutup dulu presentasinya. Sudah. Ya, oke. Judulnya pengurusan tenaga surat kontrak perjanjian antar waktu. Oke. Saya Bunda Is ingin menanyakan beberapa hal gitu. Nah, di dalam proses pengurusan surat perjanjian kerja waktu itu, kira-kira dari pertama pembuatan sampai akhir itu butuh berapa lama? Butuh apabila PJS manajer sumber daya manusia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan lainnya, itu ya suaranya kurang keras. Kira-kira butuh berapa lama dari saat proses pembuatan sampai kemudian selesai? butuh waktu 2 minggu apabila PJS manajer sumber daya manusia tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan lainnya, Pak. Oke, jadi 2 minggu ya, kan gitu. Terus pada saatnya nanti kerjasama antara pusat dengan Surabaya cabang itu bagaimana sinergi pembuatan suratnya? Sinergi pembuatan. Kamu tahu nggak sinergi? Enggak, Pak.
Ya, dari pusat dikirim ke cabang. Nah, terus bagaimana kerjasama antara cabang dengan pusat sehingga surat itu bisa sampai selesai dari awal sampai akhir? Saya kurang paham Pak Kan pertanyaan. suratnya tadi dari pusat, kemudian dikasih ke cabang ya. Oke, terus bagaimana kerjasama antara pusat dan cabang sehingga bisa selesai tepat waktu atau tidak ada kesalahan? Oh, itu saling mengkoordinasikan antara Dalam bentuk apa? dengan staf administrasi yang berada di kantor cabang. Begitu. Jawabannya nggak yakin ini, kata Bunda Ois. Kata Bunda Ois, jawabannya nggak yakin ini. Kamu bikin atau dibikinin? Kata Bunda Ois. Bikin sendiri Pak. Bunda. Kamu mau magang atau sekedar ngarang-ngarang? Kata Bunda Ois. Kok nggak bisa jawab? Ayo mau lulus apa enggak? Kata Bunda Ois. Jawab dong. Mau Bunda. Gimana mau lulus? Tapi menjawab aja nggak ngerti, nggak bisa. Gimana kerjasama antara pusat dengan cabang dalam mengurus surat perjanjian kerja antar waktu, ya dari pertama sampai akhir selesai tepat waktu. Gimana prosesnya, kerjasamanya? Kata Bunda Ois. Kerjasamanya staf administrasi. Suaranya kecil sih itu. Coba dideketin. Ya. Masing-masing staf administrasi harus menyelesaikan tugasnya secara tepat waktu. Oke, ya oke. Selama tepat waktu maksimal berapa minggu tadi? 2 minggu. 2 minggu, oke. Ya, sip. Dah, selesai. Seandainya Bu Unda sudah selesai. Kemudian penguji pertama siapa tadi? Pak Dodi ya? Pak Dodi, Pak. Iya betul? Betul. Oh iya, oke. Ya. Coba lihat di halaman 10. Itu kok kutipan dari pendapat dari ahli yang harusnya 4 atau 5 baris masuk kok belum masuk ya? Masih ke kiri semua. Coba kalau ada pertanyaan seperti itu dari Pak Dodi. Oh iya, kesalahan dari penulisnya. Kamu tahu kata Pak Dodi, tata cara penulisan kalau pendapat ahli itu lebih dari 3 baris? Kata Pak Dodi. Tahu. Ya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu sedikit menjorok ke dalam dari yang seharusnya. Oke, kata Pak Dodi. Tapi kamu tidak menjorok, ini masih rapi kiri semua? Oke, seandainya begitu. Akan saya perbaiki nantinya. Oke. Ya, mohon maaf, akan saya perbaiki, Pak. Ya, mohon maaf atas kesalahannya, akan saya perbaiki nantinya, Pak. Oke, iya. Iya, oke. Sekarang tutup, silakan ditutup. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Agung selaku dosen penguji 1 dan selamat pagi untuk Ibu Iis selaku dosen penguji ahli. Perkenalkan, nama saya Muhammad Boma Ilyas. Saya berasal dari kampus LP3I Jakarta Utara, kampus Jakarta Utara. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang hasil tugas akhir saya, yaitu yang berjudul tentang strategi pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada mie ayam Gregetz Jakarta Utara.
Ya, kita akan mulai ke bab 1, yaitu tentang latar belakang. Yang latar belakangnya dari judul ini adalah seiring berkembangnya kegiatan bisnis dan juga serta turunnya pangsa pasar, dikarenakan banyaknya produsen yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, menyebabkan setiap perusahaan atau instansi harus menempatkan orientasi pada kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Dalam era perkembangan bisnis yang semakin luas, setiap UKM atau usaha kecil menengah menghadapi persaingan yang ketat. Meningkatnya intensitas persaingan menuntut UKM ini untuk selalu memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta berusaha memenuhi harapan dan kepuasan dari konsumen itu sendiri dengan cara memberikan pelayanan prima. Dikarenakan pelanggan merupakan sasaran utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, karena setiap pelanggan mempunyai persepsi dan juga sikap yang berbeda-beda dalam suatu produk. Perusahaan harus dapat memposisikan produknya sesuai dengan kebutuhan dan juga keinginan pasar sasarannya, sehingga produk dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan tersebut. Begitu pula bagi produsen dapat menawarkan produk agar diterima oleh pelanggan. Maka dari itu penulis tertarik dengan mengambil judul strategi pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada UKM ayam greget ini. Selanjutnya untuk pendahuluan, yaitu ada 3. Pertama, batasan masalah. Dengan segala keterbatasan penulis yang miliki, keterbatasan yang penulis miliki, maka dengan ini penulis membatasi masalah hanya pada strategi pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada UMKM ayam greget pada bulan Februari dan juga Maret 2022. Alasan pemilihan objek, yaitu yang pertama, dikarenakan penulis merupakan pelanggan dari mie ayam greget sehingga memudahkan penulis untuk meminta perizinan observasi. Yang kedua, karena UMKM ini tidak berada jauh dari rumah penulis serta tersedianya bahan-bahan pendukung sehingga memudahkan penulis untuk memperoleh data-data yang valid. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana strategi pelayanan prima untuk meningkatkan kepuasan pelanggan mie ayam greget. Kedua, apa aja kendala dalam strategi pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada mie ayam greget. Terus rumusan masalah yang terakhir, yang ketiga, yaitu bagaimana solusi terhadap strategi pelayanan prima dalam meningkatkan kepuasan pelanggan pada mie ayam greget. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Pengertian strategi, menurut Subaida Mansur dan juga Muhtadi 2020, strategi adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang pembisnis atau seorang perusahaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh seorang pebisnis tersebut. Yang kedua ada pengertian pelayanan prima, menurut Suhartono dalam Prima Yasa 2017, pelayanan prima adalah suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Terus yang terakhir ada pengertian pelanggan. Menurut Rusdi 2017 menyatakan bahwa pelanggan adalah seorang yang datang atau memiliki kebiasaan untuk membeli sesuatu dari penjual. Kebiasaan tersebut meliputi aktivitas pembelian dan juga pembayaran. Selanjutnya ada profil perusahaan ayam greget. Itu didirikan pada tahun 2008, yaitu saat itu Bapak Yadi selaku owner masih bekerja sebagai security, dan usaha dagang ini merupakan kerjaan sampingannya dia. Sejak dulu mie ayam greget ini mempunyai tempat yang hanya mencakup 5 orang saja dikarenakan tempat yang cukup sempit. Namun di tahun 2015 Bapak Yadi merenovasi tempat tersebut untuk memperluas tempat usahanya. Namun sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang ini mie ayam greget masih tetap konsisten dengan usahanya, yaitu mie ayam dengan berbagai macam menu. Selanjutnya ada visi misi dari perusahaan atau UMKM. Yang pertama, misinya itu menjadikan mie ayam greget memiliki kualitas pelayanan yang terbaik serta menciptakan produk yang berkualitas, sehat, bergizi, dan disukai oleh masyarakat dari kalangan atas hingga kalangan bawah. Lanjut untuk misinya, yaitu pertama memberikan pelayanan yang terbaik serta kualitas yang unggul kepada pelanggan. Yang kedua, selalu mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memiliki berbagai macam menu yang disajikan. Dan yang keempat, menjual produk dengan harga yang terjangkau tetapi dengan kualitas dan rasa yang memukau.
Untuk aspek kegiatan usahanya, Ayam Greget merupakan UMKM yang menjual produk atau makanan berupa mie yang dikombinasikan dengan potongan ayam yang sudah dibumbui, serta menu pelengkapnya seperti bakso dan juga sayur-sayuran, sehingga membuat praktis dan sehat dalam penyajiannya. Mie Ayam Greget sendiri berusaha semaksimal mungkin dalam setiap pemesanan untuk mendapatkan pelayanan dan kualitas yang terbaik, sehingga pelanggan yang datang merasa puas dengan pelayanan dan juga penyajiannya. Nah, selanjutnya ada struktur organisasi dari Mie Ayam Greget, yaitu yang pertama ada si pemilik, terus di bawahnya ada pemasaran, bagian pemasaran, terus di bawahnya lagi ada kasir dan juga koki. Selanjutnya di bawahnya koki itu ada staf kebersihan dan juga staf pengemasan. Lanjut ke bab 4 tentang pembahasan. Dari strategi pelayanan prima yang diterapkan oleh Mie Ayam Greget ini ada 4, yaitu pertama bukti nyata. Bukti nyata ini seperti bentuk fisik, seperti menyediakan fasilitas dan juga peralatan. Contohnya fasilitas yang bersih, terus juga meja yang bersih, terus kursi yang bersih dan juga alat makan yang bersih juga. Terus yang kedua keandalan. Keandalan seperti halnya penjual menerapkan senyum, sapa dan juga salam, dan tentunya juga ramah dalam melayani si pelanggan tersebut. Terus yang ketiga adanya empati. Empati ini seperti contohnya adalah jika si pelanggan meminta sendok yang tidak dapat dijangkaunya, si penjual ini dia langsung berempati untuk memberikan sendok kepada si pelanggan tersebut. Dan juga si penjual ini dia langsung berempati kepada si pelanggan. Dia menawarkan seperti menawarkan saus, permisi Pak mau sausnya, atau permisi Bu mau nambah itunya dan bawangnya, seperti itu. Jadi si penjual ini dia langsung berantusias untuk menawarkan si pelanggan tersebut. Terus yang keempat adanya jaminan. Jaminan ini seperti contohnya yang diterapkan Mie Ayam Greget ini, jaminan jika si pelanggan ini memesan mie ayam bakso ataupun mie ayam tetapi yang dilayaninya itu adalah mie ayam mie ayam pangsit. Nah, itu mie ayam baksonya itu dia gratis tetapi dengan harga yang tetap. Misalkan si ayam baksonya ini harganya 13.000, tetapi yang dilayaninya mie ayam pangsit. Nah, jadi itu yang baksonya itu free, nah, tetapi harganya dengan harga 12.000, seperti itu. Nah, yang ini saya melakukan survei pada pelanggan, gunanya adalah untuk mengetahui pelayanan prima terhadap tingkat kepuasan pelanggan dengan pelayanan dan produk yang diberikan kepada konsumen atau pelanggan. Nah, di sini ada saya kurang lebih 20 pelanggan ya. 20 pelanggan terhadap bukti nyata dari strategi pelayanan prima UMKM Mie Ayam Greget, yaitu rata-rata pelanggan memberikan penilaian yaitu dari 4 dan juga 5, yang berarti 7 dan juga sangat setuju. Ada yang mengatakan bahwa benar loh, kebersihan di Mie Ayam Greget ini sangat bersih, mulai dari peralatannya, terus juga mejanya dan lain sebagainya. Terus juga ada yang beranggapan juga bahwa untuk kebersihannya biasa aja, nggak terlalu bersih, nggak terlalu kotor juga. Nah, selanjutnya ada strategi keandalan. Di sini ada 20 pelanggan juga, dan 20 pelanggan ini memberikan penilaian yaitu 4 dan juga 5, yang berarti setuju dan juga sangat setuju terhadap keandalan yaitu senyum, sapa, dan juga ramah kepada pelanggan. Nah, ada yang mengatakan bahwa si penjual ini ramah banget loh terhadap si pelanggan. Terus juga ada yang mengatakan juga pelanggan ini, si penjual ini sangat ramah, terus senyum terus kepada pelanggan, terus selalu berkomunikasi, terus selalu bercanda tawa kepada si pelanggan tersebut. Selanjutnya strategi empati. Strategi empati dari 20 pelanggan
memberikan nilai yaitu 4 sampai dengan 5 yang berarti setuju dan juga sangat setuju terhadap empati terhadap strategi empati yang diterapkan oleh mie ayam greget ini. Terus selanjutnya ada jaminan, strategi jaminan. Dari 20 pelanggan yang memberikan penilaian yaitu ada di antara nilai 3, 4, dan juga 5. Yang berarti cukup setuju, dan juga sangat setuju terhadap jaminan yang diberikan oleh si UMKM mie ayam greget tersebut. Selanjutnya ini merupakan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan kombinasi dari pelayanannya, terus juga fasilitas yang diberikan, terus juga dari cita produk yang diberikan oleh si mie ayam greget ini pada pelanggan. Pelanggan berdasarkan kesimpulan yang saya tarik dari data survei ini, pelanggan puas terhadap pelayanan dan juga fasilitas yang diberikan oleh mie ayam greget. Selanjutnya ada hambatan. Yang pertama adanya pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak. Jadi pelanggan si pelanggan ini dia datang, Bang memesan dong 30 piece dan juga misalkan 50 bungkus gitu tetapi dia nunggu gitu. Kan pasti butuh proses butuh proses untuk pembuatannya, dan juga dengan minimnya karyawan yang ada, dan juga bukan cuma dia loh yang order, tapi kan pelanggan yang lain juga ada. Nah, itu termasuk hambatan. Terus yang kedua, adanya kesalahan komunikasi antara penjual dan juga pelanggan. Salah satu faktornya adalah dikarenakan kendaraan yang berlalu lalang di depan jalan tersebut, dan juga faktor lainnya yaitu faktor dari si pelanggan tersebut. Pelanggan tersebut mungkin si pelanggan ngomongnya tidak jelas ataupun ngomongnya ini terhalang oleh masker. Terus yang ketiga, SDM yang kurang kompeten. Dikarenakan hambatan karena si SDM ini kurang mengetahui atau kurang cakap dalam pelayanan seperti apa sih yang ada di mie ayam greget ini seperti apa, terus cara melayani pelanggan itu seperti apa. Selanjutnya ada solusi dari hambatan tersebut, yaitu yang pertama memberikan batasan waktu dalam penyajian. Contohnya jika pelanggan memesan sebanyak 50 bungkus, maka penjual akan memberikan waktu selama 30 menit untuk menyelesaikan pesanannya tersebut. Terus yang kedua, membuat list pesanan agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Si penjual membuat list pesanan di kertas khusus. Nah, tujuannya agar tidak terjadi kesalahan dan juga komunikasi lagi antara penjual dan juga si pelanggan. Terus yang ketiga, memberikan edukasi kepada SDM tersebut guna untuk mencegah terjadi hal tersebut, yaitu memberikan edukasi kepada SDM dengan cara memberikan penjelasan dan juga pengetahuan, lalu diberikan contoh yang benarnya seperti apa, terus dibimbing, lalu dipraktekkan. Nah, dengan seperti itu SDM akan lebih mudah mengerti dan mencoba untuk melatih skill dan juga pengetahuan yang didapatkannya untuk diterapkan kepada pelanggan, sehingga pelanggan ini merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapat dari materi saya yaitu sebenarnya strategi yang diterapkan oleh mie ayam greget ini ada 5. Yang pertama ada bukti nyata, andalan, kesiapan, empati, dan juga jaminan. Tapi hanya 4 aja yang diterapkan, yaitu bukti nyata, keandalan, empati, dan juga jaminan. Dikarenakan pada strategi kesiapan terdapat saran dan juga masukan dan kritikan yang disediakan oleh penjual melalui pelanggan, tetapi si pelanggannya ini dia tidak ada yang memberi saran. Si pelanggan ini lebih ke gimana sih rasanya, terus harganya murah apa enggak. Jadi si pelanggan ini dia enggak terlalu fokus sama kritik terus masukan untuk diberikan ke mie ayam greget itu enggak. Terus untuk kesimpulan yang kedua itu kendala atau hambatan yang terjadi seperti pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak tetap ditunggu, terus adanya kesalahan komunikasi antara penjual, pembeli atau pelanggan, dan kendala lainnya seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam melayani pelanggan.
Terus kesimpulan yang ketiga, solusi atas kendala, yaitu mengatasi masalah pelanggan yang memesan dalam jumlah banyak. Mie Ayam Burgers memberikan waktu pesanan jadi kepada pelanggan sehingga pelanggan tidak terlalu lama menunggu dan dapat ditinggal sampai waktu yang ditentukan. Terus untuk masalah komunikasi antara penjual dan juga pembeli, maka penjual berinisiatif untuk membuat list pesanan pelanggan. Terus juga untuk masalah SDM yang kurang kompeten, pemilik Mie Ayam Burgers memberikan edukasi kepada SDM seperti diberi contoh, dibimbing, dan juga dipraktekkan apa yang sudah dipelajari. Selanjutnya saran dari saya pada UMKM Mie Ayam Burgers ini adalah sebaiknya Mie Ayam Burgers tidak hanya memberikan waktu kepada pelanggan, tetapi si penjual ini harus memberitahu kepada pelanggan. Jadi ketika dia nulis pesanan, enggak deh, contohnya diberikan nomor telepon. Jadi sebelum order dia telepon dulu. Pak, saya mau order 50 bungkus ya, nanti jam 1 misalkan saya ambil seperti itu. Jadi lebih ada waktu luangnya gitu. Selanjutnya saran yang kedua, sebaiknya Mie Ayam Burgers ini tidak hanya membuat list pesanan, tetapi memberikan kertas dan juga pulpen kepada pelanggan. Biarkan si pelanggan ini yang menulis supaya tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Terus yang terakhir, sebaiknya Mie Ayam Burgers memberikan pelatihan rutin kepada SDM yang bersangkutan sehingga SDM tersebut paham dengan dan dapat cepat mengerti apa yang sudah dipelajarinya. Atau jika memang tidak bisa, si pemilik ini lebih baik mencari SDM yang baru yang sudah berpengalaman. Oke Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Tes.